Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri adik-adik pakai pakaian rapi dan sopan, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. 2. Duduk yang rapi selama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan sambil makan atau minum ya. Juga jangan tidur-tiduran. Jika adik-adik sedang sakit, adik-adik boleh beribadah di tempat tidur. 3. Siapkan Alkitab adik-adik, uang persembahan, dan juga tempat untuk memberi persembahan. 4. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan. 5. Mari semangat memuji Tuhan. Dan selama beribadah, jangan ngobrol juga ya, dan jangan jalan-jalan. 6. Ajak mama dan papa untuk beribadah dan berdoa bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Ketemu lagi dengan Kak Seli, Kak Oyen, Kak Marta. Nah adik-adik, pagi ini Kak Seli senang sekali nih juga bersama Kak Oyen dan Kak Atta, karena pagi ini kita masih bisa bersekolah minggu walaupun secara online. Nah hari ini tema kita apa nih Kak Oyen? tema kita hari ini adalah Aku mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Pakai gerakan ya adik-adik. Gerakan ya. 1, 2, 3. Aku mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Kak, kayaknya kurang semangat adik-adik di rumah. Kita ulang sekali lagi ya. Ayo Kak. 1, 2, 3. Aku mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri semuanya. Lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi It's Good. Semangat ya. Tepuk tangan semuanya. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi, lebih semangat lagi. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya adik-adik, di pagi ini kita masih mau menyanyikan satu pujian lagi. Kita angkat satu pujian, Aku senang jadi anak Tuhan. Dengan semangat ya adik-adik. Tepuk tangan semuanya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa.
Masih tetap berdiri, masih semangat kan memuji Tuhan? Kita mau angkat satu pujian lagi, Bapak Abraham. Ayo Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Oyen akan membawa kita dalam doa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah sehat pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu, berkati kakak sekolah minggu dan juga adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan fokus Tuhan. Hanya di dalam-Mu saja kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Oyen, Kak Atta, kita ulang sekali lagi ya tema kita, karena kita akan menyanyikan lagu tema kita. Tema kita hari ini apa Kak? Aku mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu tema kita, menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu. Cemerlang Bagai amas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan. Menyenangkan-Mu, Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk pembacaan Mazmur. Mazmurnya diambil Mazmur 112 ayat 1. Kakak ulangi ya,
Mazmur 112 ayat 1. Kakak bacakan Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terima kasih. Kita akan masuk persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik nih buat Tuhan adik-adik. Sebelumnya siapkan dulu kantong persembahannya atau tempat yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Halo guys, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup aman Tuhan. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu Firman-Mu, Pelita Bagi Kakiku. Tuhan Yesus, berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, disiapkan ya Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya sekarang. Kita akan membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kakak Fiani ulang lagi, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Kakak Fiani akan membacakannya untuk kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik meskipun kita masih terbatas hanya via online saja. Nah adik-adik, kakak Fiani mau tanya nih, kira-kira sebelum pandemi corona terjadi, ketika sekolah masih dibuka seperti biasa, apakah adik-adik sekolah minggu pernah merasa males kalau pergi ke sekolah? Atau kalau misalnya pergi ke gereja atau sekolah minggu, apakah adik-adik juga pernah merasa malas? Padahal sudah dibangunkan pagi-pagi sekali sama mama papa untuk siap-siap. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini Kakak Fiani mau cerita tentang tokoh Alkitab yang sangat setia untuk melakukan perintah Tuhan. Sesuai dengan bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Nah, Bapak Abram ini diutus Allah untuk pergi ke tempat yang belum ia ketahui. Bayangin adik-adik pergi ke tempat yang asing, tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Bapak Abram. Ia harus meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, dan ia harus meninggalkan negerinya. Adik-adik pergi ke tempat yang kita ketahui saja, kadang-kadang kita merasa takut ya adik-adik, ataupun merasa malas karena kita nggak tahu tempat itu di mana. Nah, hal itu pun mungkin dirasakan sama Bapak Abram, tetapi Bapak Abram tetap melakukan perintah Tuhan. Ia tetap pergi sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Bapak Abram tahu adik-adik kalau Tuhan pasti akan selalu melindungi dan memberkati Bapak Abram kemanapun ia pergi. Karena Abram tahu bahwa Allah sudah berjanji untuk membuat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur dan akan menjadi berkat. Bahkan Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang memberkati Bapak Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Bapak Abram. Abram berusia 75 tahun pada waktu pergi dari Haran bersama dengan istrinya yaitu Sarai dan Lot yaitu anak saudaranya. Mereka membawa harta benda mereka pergi ke tanah Kanaan. Saat Abram sampai ke Sikem dekat pohon tarbantin di More, Tuhan menampakkan diri dan berkata bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini kepada Abram. Dan Abram pun mendirikan sebuah mezbah untuk bersyukur karena Tuhan tetap memberkati Abram dan melindungi Abram di perjalanan. Adik-adik, seperti yang Kakak Fiani katakan di awal,
Memang sebelum pandemi corona ini, ketika kita diminta untuk pergi ke tempat yang kita tahu, seperti ke gereja, tempat pos sekolah minggu kita, atau bahkan sekolah, mungkin kita kadang merasa malas dan juga kita tuh merasa ogah-ogahan untuk pergi. Tetapi hal itu seharusnya tidak boleh kita lakukan ya adik-adik, sama seperti Bapak Abram yang tetap setia, tetap mau melakukan perintah Tuhan, bahkan dia mau meninggalkan dirinya, meninggalkan negeri dan tempat yang biasa ia tinggal, karena Abram percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi Bapak Abram. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, perintah Tuhan yang bisa adik-adik lakukan sehari-hari adalah mendengarkan perintah orang tua dan juga membantu mama papa, kakak, adik, oma opa. Pokoknya kita harus hormat sama orang yang lebih tua. Sekarang meskipun semuanya serba online, dari sekolah minggu sampai sekolah sehari-hari, kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap setia seperti Bapak Abram untuk tetap beribadah. Meskipun kita tidak pernah tahu kapan pandemi corona ini akan selesai, mari kita tetap mengucap syukur seperti Bapak Abram yang tetap mendirikan mezbah. Kita mau tetap berdoa, kita mau tetap taat, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua adik-adik. Tuhan sudah mau terus melindungi kita dan tetap memberkati kita. Amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bagi adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan tersebut, jangan lupa direkam ya adik-adik, terus dikirim ke grup pos masing-masing. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kakak Fiani. Ceritanya tentang seorang bapak yang bernama Bapak Abram. Nah, adik-adik, Bapak Abram itu setia dan mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Hari ini kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Sama seperti tema kita hari ini. Ayo Kak, tema kita hari ini apa? 1, 2, 3. Aku mau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Kita akan kembali menyanyikan lagu tema kita, menyenangkan. Bangkit berdiri semuanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
berdoa penutup. Setelah doa tutup, kita akan nyanyi apa nih Kak Oyen? Stop, ku mau katakan. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami masih diizinkan untuk bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kiranya Tuhan juga mau mengumpulkan kami minggu depan untuk kembali bersama bersekolah minggu, bernyanyi bersama dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak sekolah minggu dalam kegiatan kami hari ini maupun kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih juga Tuhan Yesus sudah memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Tepuk tangannya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Usailah sekolah minggu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and me. Bye bye. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Terima kasih. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Saya mau jadi seperti Yesus. Terima kasih. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru ke dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Terima kasih, Tuhan memberkati. Teman-teman, perkenalkan kami TATEA. Kami mengucapkan suara. Ayo, Raiwan. 1, 2, 3. Saya mau seperti Yesus.
Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka dari hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Selamat hari Minggu. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Terima kasih. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. God bless you. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Terima kasih. Kencang. Hari ini saya ingin mengucapkan ayat hafalan dari Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yehezkiel 11 ayat 19a. Terima kasih, dadah. Halo kakak sekolah minggu. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan memberikan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Halo, selamat pagi kakak-kakak, dan kali ini saya akan menghafalan ayat hafalan Yehezkiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Terima kasih. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat.
Yeskiel 11 ayat 19. Aku mau ayat hafalan. Lagu taat. Ayah mau seperti Tuhan Yesus taat. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Ayat hafalan Yeskiel 11 ayat 19a. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Yeskiel 11 ayat 19a. Happy Sunday. Dadah.